Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas imunologi, serologi, teori praktikum uji sifilis dengan anti-rapid sifilis. Jadi ini merupakan materi kuliah TLM pertemuan ke-14. Nah, mari kita simak materinya dimulai dengan pendahuluan sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum, ya, suatu jenis Spirochaeta. Dia ini adalah bakteri yang bentuknya spiral. Penularannya terutama melalui hubungan kelamin. Sementara masa inkubasi berselang mulai 10 hari sampai 4 bulan. Ciri perkembangan penyakit ini mula-mula ditandai dengan suatu jenis perlukaan, biasanya di kemaluan, dan mungkin juga menyebar di tubuh yang lain, ya nanti seperti pada gambar ya, terlihat seperti itu di bagian tubuh lain. Nah, oleh sebab itu perlu pemeriksaan antitreponema atau pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium agar penyakit ini bisa segera ditanggulangi dan diobati. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaannya menggunakan one step rapid test ya, ini yang paling mudah. Jadi sifilis terdiri dari beberapa klinis, sifilis fase awal dan fase laten. Oleh sebab itu, dengan melakukan pemeriksaan maka akan diketahui lebih cepat. Pemeriksaan anti Treponema pallidum itu untuk mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum secara kualitatif dalam serum atau plasma. Hasil positif ditambah dengan PDRL ini bisa menentukan penyakit masa dalam fase aktif dan melihat nanti proses penyembuhannya. Nah, lanjut di anti Treponema pallidum, tujuannya mendeteksi antibodi terhadap treponema. Metodenya imunokromatografi test atau ICT. Spesimen digunakan serum, bisa saja plasma, whole blood stabil 3 hari suhu 2-8 derajat Celcius. Alatnya ringkas saja, pipet, tabung steril, kit reagen anti treponema pallidum. Nah, untuk prinsipnya PET pada kaset tes mengandung antigen Treponema pallidum terkonjugasi dengan koloid emas, colloidal gold ya. Bila sampel mengandung antibodi anti Treponema pallidum, maka akan berikatan dengan antigen terkonjugasi. Nah, komplet tersebut berjalan pada tes line, jadi garis tadi. Muncul garis berwarna pada tes line tadi. Warnanya mungkin kemerahan ya. Demikian juga pada kontrol, jadi pada zona T dan zona C. Nah, cara kerjanya bagaimana untuk pemeriksaannya? Letakkan reagen kit pada suhu kamar 15 menit sebelum uji. Buka kotaknya ya, buka kemasannya, lalu letakkan kaset di permukaan yang rata. Lalu tambahkan 2-3 tetes serum atau plasma atau whole blood pada lubang sampel. Teteskan baper sesuai instruksi kerja, biasanya 1 tetes atau 2 tetes ya. Lalu baca hasilnya dalam 15 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 15 menit. Bisa saja nanti terjadi positif palsu. Nah, untuk pelaporan di sini teman-teman ya, non reaktif bila hanya garis pada kontrol saja, 1 garis pada C. Bila reaktif ini muncul garis di tes dan di kontrol. Jadi 2 garis, di T ada, di C ada. Sementara ini valid, tidak muncul garis pada kontrol. Mungkin saja tidak ada garis kedua-duanya, hanya garis di T saja, di C tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu sumber kesalahan di sini. Sampel mungkin hemolisis, tidak menyatakan kontrol positif dan negatif. Lalu membaca melebihi batas waktu lebih dari 15 menit. Menggunakan reagen kadaluarsa, expired date. Dan yang terakhir meneteskan volume sampel kurang atau mungkin berlebihan bisa juga. Jadi penting di sini mengikuti SOP-nya untuk melakukan pemeriksaan.
Nah, kira-kira itu saja ringkas mengenai antisipilis rapid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.